Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Renungan pada hari ini saya beri tema menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya ambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan untuk kita. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, kedua ayat di atas tidak terlepas dari konteks percakapan dengan perempuan Samaria, di mana kita tahu dari Alkitab bahwa kerajaan Israel terbagi dua. Israel Selatan berpusat di Yerusalem sebagai pusat peribadatannya, sedangkan Samaria merupakan daerah Israel, pusat peribadatannya adalah Gunung Gerizim. Orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria bukanlah Yahudi, karena Samaria merupakan hasil perkawinan campur antara Yahudi dan non-Yahudi, sehingga peribadatan antara orang Yahudi dan orang Samaria juga punya perbedaan. Dan tidak jarang kita dengar bahwa orang Yahudi atau Israel selalu berseteru dengan orang Samaria. Pertemuan dan percakapan Yesus di sumur Yakub dengan perempuan Samaria merupakan sesuatu pelanggaran menurut hukum adat istiadat Yahudi, karena rabi Yahudi dilarang melewat atau melintas daerah Samaria, terlebih lagi bercakap-cakap dengan perempuan yang tidak benar hidupnya. Menarik untuk disimak percakapan perempuan Samaria, khususnya mengenai tempat peribadatan orang Samaria dan orang Yahudi. Dengan pernyataan sebagaimana ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Dengan perkataan ini, Yesus sedang diuji oleh perempuan Samaria ini. Makna sebetulnya pernyataan tadi bahwa di manakah tempat yang sebenarnya untuk menyembah Allah? Yesus menjawab bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kemudian Yesus melanjutkan bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat 23 terdapat frase penyembah-penyembah benar. Hal ini secara implisit menunjukkan berarti ada penyembah-penyembah yang tidak benar atau penyembah-penyembah yang palsu. Tidak jarang kita dengar seorang melakukan suatu kejahatan berupa pembunuhan, namun mengira tindakan pembunuhan yang dilakukannya itu merupakan suatu penyembahan atau bakti kepada Allah terhadap firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 16 ayat 2 menegaskan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Penyembah palsu adalah penyembah yang beribadah secara lahiriah, hanya sekedar ritual dan rutinitas, karena sesungguhnya hatinya jauh dari Tuhan. Firman Tuhan Matius pasal 15 ayat 8 menegaskan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Dalam perenungan ini ada dua arti menyembah dalam roh dan kebenaran yang saya
dapat bagikan. Pertama, roh dan kebenaran bukan masalah tempat. Frase menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran mungkin saja digunakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan bagian penyembahan dalam suatu kebaktian. Tetapi jika kita melihat konteks ayat ini, jelaslah apa yang dimaksud Yesus memiliki makna yang lebih mendalam. Frase menyembah dalam roh dan frase menyembah dalam roh dapat dikontraskan menyembah secara lahiriah. Dalam perbincangan dengan wanita asal Samaria ini yang menjadi latar peristiwa ini, Yesus menyoroti penyembahan lahiriah yang memberikan penekanan pada tempat tertentu. Untuk menyembah Allah dalam ayat 20, si wanita menyatakan orang Yahudi beribadah di Yerusalem, sedangkan orang Samaria beribadah di Gunung Gerizim. Namun Yesus menyatakan bahwa yang benar adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, yang berarti penyembahan kepada Allah tidaklah terbatas pada suatu lokasi atau tempat maupun kiblat tertentu. Penyembahan menjadi urusan hati yang telah disucikan oleh darah Kristus, bukan sekedar tindakan eksternal karena mengikuti ritual dan rutinitas. Dalam ayat 24 ditegaskan bahwa Allah itu adalah roh. Artinya Allah itu tidak terikat tempat dan waktu. Dan karena itu roh. Karena itu Allah itu roh, maka kita pun harus menyembahnya dalam roh. Dalam diri manusia, roh itu bersemayam di dalam hati. Sehingga dalam penyembahan kita, menyembah dalam roh berarti menyembah dengan hati yang bukan lahiriah. Saudara-saudari yang terkasih, sejatinya penyembahan kita kepada Allah tidak dibatasi oleh suatu tempat. Namun ini bukan berarti kita tidak perlu tempat beribadah seperti gedung gereja atau ruang persekutuan. Menyembah dalam roh juga tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu larangan terhadap ibadah dengan liturgi tertentu. Tetapi semua bakti, liturgi atau tindakan ritualistis kita perlu resapi dengan komitmen, iman dan cinta serta ketulusan hati. Penyembahan itu sepatutnya berasal dari dalam hati, yaitu hati yang tulus dengan motivasi oleh cinta kita kepada Tuhan dan rasa syukur atas semua yang baik yang telah Dia lakukan. Arti yang kedua, roh dan kebenaran melibatkan segenap hati. Injil Markus pasal 12 ayat 30, Yesus menegaskan bagaimana kita harus mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Penyembahan kita kepada Allah digerakkan oleh kasih kita kepadanya karena kita mencintai Allah. Maka kita menyembah Dia. Kata segenap ini menunjukkan secara totalitas, sehingga kita memahami bahwa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran berarti melibatkan tindakan mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita yang benar dan kekuatan kita. Penyembahan yang dilakukan dalam roh merupakan praktik yang melibatkan seluruh hati di saat yang sama. Penyembahan kita perlu dilakukan dalam kebenaran, yang artinya melibatkan pemikiran atau pengertian yang benar, kepercayaan yang benar, dan cara yang benar. Dan kebenaran itu hanya kita dapat dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus.
Menyembah dalam roh dan kebenaran menunjukkan bahwa kedua hal itu diperlukan dalam penyembahan yang memuliakan Tuhan. Menyembah dalam roh tanpa kebenaran dapat saja mengarah pada pengalaman yang dangkal dan terlalu emosional. Begitu emosi mereda, semangat menyembah ikut mereda dan penyembahan berakhir. Sebaliknya, kebenaran tanpa roh dapat menghasilkan bentuk penyembahan yang kering dan tanpa gairah yang bisa menjerumuskan orang kepada legalisme tanpa sukacita. Kombinasi terbaik dari kedua aspek penyembahan roh dan kebenaran akan menghasilkan pemujaan kepada Allah yang membawa sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, supaya tidak sia-sia ibadah penyembahan yang setiap kali saudara lakukan, ada baiknya kita merefleksi diri, apakah penyembahan yang saya lakukan setiap kali penyembahan benar-benar menyembah dalam roh dan kebenaran. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita menghormati Dia. Semakin kita menghormati Allah, semakin mendalam pula penyembahan kita. Semakin mendalam penyembahan kita, kiranya semakin dimuliakan. Demikian renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan padamu atas waktu yang Tuhan perkenankan untuk boleh kami merenungkan firman-Mu, bagaimana kami harus menyembah Engkau Tuhan. Kami mengerti bahwa Engkau adalah roh, sehingga kami pun harus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biarlah firman-Mu ini Tuhan Engkau tanamkan di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh melakukannya. Setiap kali kami beribadah, kami boleh melakukan penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.